Inilah saatnya kau toreh kemenangan. Kenapa? Karena yang menjadi fondasi dakwah saat itu, yang jadi donatur utamanya istrinya Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah udah meninggal, belum lama dari situ maka pamannya meninggal. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib, yang selama ini mengasuh Nabi, yang selama ini jadi mentor bisnisnya Nabi, yang selama ini membela Nabi. Pamannya Nabi juga meninggal. Siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan sesuatu? Bapak Ibu, anak-anakku, kemudian Nabi hijrah ke Taif, mau minta bantuan ke orang Taif. Ternyata orang-orang Taif sama malah mengusir Nabi. Di Mekah, Nabi sudah sampai di Mekah, sedang dirundung masalah. Nabi diam diri di Masjidil Haram. Diamnya di mana? Di masjid. Ini pelajaran bagi kita. Kalau Anda punya masalah, jangan salah lari. Nabi ketika dapat masalah besar, Nabi iktikaf diam di masjid dan merenung. Baru malaikat Jibril datang menginfokan bahwa Nabi harus melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Makanya para ulama mengatakan Isra Mi'raj ini disebutnya tasliyah. Tasliyah ini sedang menghibur Nabi yang sedang sedih. Anak-anakku, kalau ada orang yang meninggal, kita berkunjung ke makam yang kita berlari segera ke masjid, bersujudlah kepada Allah. Macam pernah nggak punya masalah? Coba. Macam Pernah dong Pak Ustaz. apa masalah apa? Wah banyak, saya masalah percintaan biasanya Pak Ustaz. Putus cinta, sakit hati Pak Ustaz. Yang sakit itu bukan Terus putus yang Dewi teh, kenapa putus dengan Dewi? gara-gara beda keyakinan. Putus Ada teh keyakinan cinta beda agama. dan beda agama, beda keyakinan. Abdi yakin ka manehna, manehna mah teu yakin ka abdi Pak Ustaz. Beda keyakinan Bohong. editan Nu ayeuna mah geulis tadi edit. Dedit lain nama dina foto profil dina HP-na geulis pisan Siga Sri Devi. Mau gila HP Sri Dewi. Sri Devi Ayo panggil. panggil Serigala. Itu namanya cantik penipuan ya. Ya, siapa tadi yang saat bawahnya? Sama Dewi yang pertama Pak Ustaz. Dewi. Eta pendak sarang Dewinya ketemu sama Dewinya di mana? Di pasar. Di pasar. Pasar Ciwasar ini ya. Pasar Kordon di Pak Ustaz. Dijual aja. Bukan, abis itu dari jualan buah-buahan. Dewi. Dewi jualan segitu. Dia romantis banget. Oh Dewi, senyummu memang manggis. Senyummu memang manis. Tukang buah-buahan. Wajahmu melankolis, Melankolis. tapi aku tidak Menyangka. kau dukuh tega padaku. Sungguh Hatiku angkur lebur, hancur lebur. hatiku nanas. Panas. Oh, perpisahan ini, Perpisahan. Tuhan bimbinglah aku. Bimbing. Ini memang salahku. Salahku. Aku tidak akan apel lagi sama kamu. Apel. Hatiku tersiksa-siksa. Tersisa-sisa. Eta Dewinya abalas. Abalas, Kumaha? pan manehna tukang sayur-sayuran. Mau ngeleh bosan. Abalas nanti pakai bahasa sayur-sayuran. Cek mati. Oh Kang Cepot, membalas tentang suratmu itu. Tentang Brokoli sudah kubilang, berapa kali? hubungan ini sudah tomat. Tamat. Jangan kangkung-kangkung aku lagi. Jangan ganggu-ganggu. Aku sudah tidak saledri lagi sama kamu. Selera. Aku sudah tidak percaya lagi. Percaya. Oh capek deh. Capek. Padahal aku sudah terus terong. Terus terang.
Sungguh togenya dirimu. Kang. Tapi kreatif ya kata Mang gua. Ai cinta mah kan sok indah bahasa. British. Jadi aya guru kayak dia, Oh. santri dulu ya. Betul. Lamun nulis surat pakai bahasa ilmu. Ilmu kumaha? Ai ustazna beda Bang. Kumaha sih? Pakai ilmu tajwid. Weh, ilmu tajwid. Rencana. Kata musiknya. Di pertama kali kuliah wajahmu, hati ini bagaikan kol-kolah kubro, terpantul-pantul dengan keras. Kudekati dirimu, tapi kenapa di hadapanmu aku bagaikan sakta diam tanpa helaan nafas. Kuungkapkan rasa cinta padamu seperti izhar yang jelas, bukan ikhfa yang malu-malu dan samar. Mungkin aku di matamu bagaikan idgham bila guna, ada tapi dianggap tiada. Tapi yakinlah, cintaku padamu bagaikan mad lazim paling panjang di antara yang lainnya. Cai. Kenapa tiap orang itu punya masalahnya masing. Ini anak punya masalah atau tidak? Punya atau banyak? Oh, ternyata ini siswa-siswi bermasalah ya. Dari no problem about problem, but the problem is your attitude about problem. Kadang yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi cara kita yang salah dalam menghadapinya. Ada nggak yang punya masalah emosi? Ada. Ada nggak, maaf, yang punya masalah larinya ke minuman keras? Astagfirullahaladzim. Ya bahaya. Nah, gitu minuman keras. Minuman keras teh es batu itu teh dosa. Bahaya. Homer. Minuman keras teh AO, vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blue, topi miring, topi net, ciu, kawan-kawan, arma, Ustaz Nabi kapal itunya. kunaon coba Ustaz apal? Sabab jualan. Ustaz apa lain jualan? Bandar. Kenapa Ustaz tahu? Tahu sesuatu itu jahat bukan ingin jadi penjahat, tapi tahu itu jahat supaya terhindar dari kejahatan. Ilmu korupsi harus tahu, bukan ingin jadi koruptor supaya Anda terhindar dari korupsi. Tahu ini minuman keras bukan diminum, tapi supaya hati-hati, jauhi karena merusak. Mengapa minuman itu haram? Saya tadi Ustaz tanya ke Cepot. Oh iya, Ustaz tanya ke Cepot. Jawab ke Cepot. Jawab Pak Di. Mengapa minuman itu haram? Kamu nanya. Kenapa minuman haram? Karena merusak pikiran. Dia merusak pikiran. Manusia mulia karena punya pikiran. Kalau manusia tidak punya pikiran, mengandalkan fisik, nah kita kalah dengan binatang. Kita lari, kuda lari, sok secara fisik, kuda balap lompat jeung kuda. Manusia balap lompat jeung kuda, mana nu menang? Kuda nu menang. Tapi karena manusia punya akal, manusia ciptakan mobil yang kecepatannya beratus-ratus kecepatan kuda. Manusia punya akal ciptakan mobil balap lompat jeung kuda. Mana nu menang? Kuda apa mobil? Mobil. Kuda Pak Ustaz. Nah, kuda. Pan kudana naik mobil. Udah remo kan sini. Hati-hati, nah kita punya akal, ini akan menentukan kemuliaan kita. Dihancurkan, selesai masa depan kita. Mengapa minuman itu haram? Jawab. Karena merusak pikiran. Mengapa berzinah juga haram? Karena merusak pikiran. Lu merusak pikiran, minuman keras. Minuman keras. Berzinah lain merusak pikiran. Lain merusak pikiran. Oh, merusak celana itu Bukan. Bukan. Kenapa zina dilarang? Karena itu
Itu cara binatang. Zina itu cara binatang, nggak punya etika. Kalau manusia cinta, ta'aruf, khibah, nikah. Ustaz kan saya cinta sama dia. Islam apakah melarang cinta? Enggak. Nah, Mang Jekot, cinta itu given, anugerah dari Allah. Kata ulama, rasa cinta itu ibarat rasa lapar. Sekali lagi, rasa cinta ibarat rasa lapar. Apakah Islam melarang? Jangan lapar. Enggak. Cuma Islam mengatakan, kalau kamu lapar mau makan, caranya bekerja, jangan mencuri. Islam tidak mengatakan jangan cinta, karena cinta seperti lapar, datang sendiri. Cuma Islam kasih jalan, kalau kamu cinta, jalannya nikah, bukan pacaran. Ya. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ada ya jangan mendekati zina. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Kenal Kabu Nani? Siapa saya? Siapa? Oh, itu benar mah besti. Ibu Nani kepala? Iya, ibu kepala. Kepala di mana? Di Ustaz, Pak Ibu Nani itu ada artinya Ustaz. Artinya apa? NANI. Artinya enak. Enak, namanya indah karena wajahnya pun sangat indah. Ali Akna. Amis budi jeung berehan baik hati orangnya. Ari Enda deui. Menolong adalah prioritas utama yang dilakukan oleh Ibu Nani. Ari Igna. Ih, saya jadi bikin nyawa kasih cewek. Ibu Nani anu bager, Ibu Nani anu geus, Ibu Nani anu sayang, enggak hadiah. Ibu Nani anu mana Ibu Nani? Antar Ibu Erni, anu mana Ibu Erni? Ibu Erni, Ibu Nani anu mager. Ibu Nani, Ibu Nani, Ibu Erni, gerak dia heula Pasupriyatna. Anu mana Bapak Supriyatna? Pasupriyatna anu bager anu ganteng teh. Pasupriyatna disarengan ku Ibu Widi. Ibu Widi, Ibu Widi, Ibu Widi, tinggal ke dia gelar. Siapa karena kabul dia? Kenal tuh Ustaz, sering silaturahmi abdi mah. Oh kedua hiji teh. Mohon. Siapa tadi? Aya Ibu Nani Ustaz. Kepala ya mah. Ibu kepala di rumah abdi kita mau Ustaz. Waduh. Ibu kita masak ke mama tuh. Nah, yang ke mama kamu nanya. Ya, kan kita diberi jajan ke mama mau Ustaz. Ayo Ibu Erni, wah coba bagus bisa Oh, juga. mantap. Pak, Bapak Supriyatna, Bapak Ibu Widi. Alhamdulillah, mau balik Ustaz.
cepot karena keburu-buru di dia kan tapi mah silaturahmi. sok silaturahmi sering Tapi masalahnya walaupun silaturahmi cepot ulah nyungkeun di sawe. nah ulah yang sawe Lamun cepot nyungkeun di sawe, ustadna izin. saha nu izin Ustad izin. ya Ustaz mah izin kalau cepot mah butuh ini Bapak Ustaz Ada apa? Siap. Baik. Anak-anakku tadi sampai mana tadi? sampai bunani Hati-hati ya dengan minuman keras. Kenapa? Bisa merusak akal, bisa merusak pikiran. Tadi ada lagu judulnya haram kalau nggak salah ya. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa semua yang asik-asik itu video haram? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? nah ada Bapak Ustaz oh Gitu. seberapa kali nana itu Bapak Ustaz Jadi itu. oh Salapan kali sob. oh sarapan harokat no Itu. nyari itu babi Tidak kerja. Hari itu lain ku perut itu pakai ilmu kayu. Tidak bisa dengan aku mah dari dulu merepai Itu bisa mengagetkan. tidak bisa Iya. tidak bisa Betul. Mau cepat dong tuh bisa muka air KWC omeh gimana? ye cepot mata modal Tinggal dibuat. Bukan keyboard, main keyboard. Iya muka lu nak jari main. wih Tuh. Bukan gendang, main gendang. mana kan wih Nulis tuh bisa. sama Pak Ustaz tukang kendang tukang keyboard bisa aja sih diri bisa kamu bicara dengan nanti mah bangsa kuat Belang, Bu Nani, mohon sih. Mantap. Jadi ini anak-anakku jaga pergaulan. Ya ancaman di luar kita banyak hari ini. Bapak Ibu, lihat tadi Kanjeng Nabi menuju kayaknya kesedihan. Kayaknya mana cenah? Lagi dapat kesedihan yang mendalam, larinya ke masjid dong. Jangan salah lari. Awas, jangan ada kesedihan, salah pergaulan. Jangan ada kesedihan, tiba-tiba salah ngambil teman, salah ngambil langkah, nanti bisa penyesalan yang berkepanjangan. Nauzubillah min dzalik. Kita diuji wajah, namanya juga hidup di dunia. Siapa yang tidak pernah diuji? Semua orang punya ujiannya masing-masing. Cuma ingat, halo. Dulu ketika kami masa-masa sekolah, kalau ada ujian itu namanya Eptanas, apalagi dulu UN ujian nasional ya. Itu kan kelas 10, 11 itu libur, kelas 12 ujian. Nah, karena ujiannya udah di lingkaran kayak di cakra kayak apa. Iya. Itu guru suka ngasih pengumuman. Apakah pengumuman kata guru? Anak-anak harap tenang, jangan ribut sedang ujian. Sekali lagi, harap tenang, jangan ribut sedang ujian. Kalau kita dalami maknanya, ini guru benar. Kalau sedang ujian jangan ribut. Hari ini kita banyak diuji oleh Allah, ributnya status di WA. Nah, jangan tadi di status kan macam kita diuji dikit-dikit buat status, dikit-dikit buat status home alone. Galau, sendirian. Apalah status-status galau? Boleh nggak? Boleh saja, tapi jangan keseringan, nanti jadi kebiasaan. Jadi kalau kita punya masalah, macam apa? Dia orang pun punya masalah. Harap tenang, jangan ribut sedang diuji. Dan kalau anak-anak sudah selesai ujian, guru ngasih pengumuman lagi. Apa kata gurunya? Anak-anak kalau sudah selesai ujiannya, silahkan pulang duluan. Guru bilangnya gitu. Kalau sudah selesai ujian, silahkan pulang duluan. Dunia ini tempat diuji, kalau sudah selesai, silahkan pulang duluan. Artinya apa? Meninggal.
Makanya kalau orang sudah meninggal itu sudah selesai diujinya. Kita yang masih hidup masih harus siap dengan beragam ujian dari Allah. Ada lagu judulnya Jampa dari Sunda. Ini lagu Jam maknanya dalam. Jalan kehidupan desa panjang datar ayam mudun jantan sanjang. Ras kedua kudu sabar dengan kurang ulah ngapak dada benar salawasna kudu syukur elikano mahagung kadei bisi kubur cing jadi jamane jadi jamane kali kesini cepot lamun ngalaguja sok sedikit kalau baru nyanyi yang hidup singa jalma cuma kesalahan no sedih kamu teh bosan loba salah loba dosa lalu manusia no ibu nani caca dewa sing pintar tur bener sing jujur tak bohong ulah nyerikeun batur ngahirup loba dulur raksa ucap lambang tekad jeung tabeat darah pinanggi bagja selamat dunia akhirat sing jadi jama soleh cinta jujur kami ulah nyerikeun loba dulur raksa ucap lambang tekad jeung tabeat pinanggi bagja selamat dunia akhirat jadi jama soleh nginap kisah tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, ayo nonton seorang personil. betul mata tadi ke dirinya misalnya bola Iya teh kebiasaan ke waktu sekolahnya sok telat wae di depan lagi. Jadi di dunia kerja pun sok telat. Kalau karakter mah mau bisa spontan guru dibiasakan. Kali. semua orang kalau saya tahu alhamdulillah ini geuleuh sok itu ari ka adik atuh gak mau ngesuka gelai Dawalak di mana wae karek hejo atuh batu mah ditata di tepat waktu on time dong. mohon dosa kayak problem tadi teh abdi dari pasya yang tukang ojek Oh, di buah batu kali ya ojek. mau naik ojek perjanjian teh naik ojek teh di buah batu abdi ka Ciwastra 20.000 geus nepi di halet di gerbang didinya ku abdi dibayar 10.000 molotot nyekek ka abdi dosa Kenapa akan ingkar janji? enggak aku enggak ingkar janji Tadi janji mau bayar ke tukang ojek berapa? 20.000 Diharap dibayar. dibayar sama saya 10.000 Tukang ojekna ngadat. ngadat ka abdi ngamak Wajah. itu atuh teu wajar Kunaon akan ngan bayar setengahna. bohongan manehna oge pan milu numpak bareng di abdi dosa setengah sewa 10.000 itu atuh dosa ini yang dibayaran mereka Tukang ojek mah teu lumayan. Cari perantara. siap. Jadi anak-anakku, Bapak Ibu, tiap orang punya masalahnya masing-masing. Cuma ingat ya, kalau Allah ngasih ujian pasti ada hikmahnya. Covid ujian ada hikmahnya nggak? Ada. Tiap ujian pasti ada hikmahnya. Terlepas kita bisa ngambil atau tidak hikmah itu. Saya mau kasih perumpamaan. Anak-anakku, dulu ada teman kita mau presentasi di Singapura. Dia punya bisnis, harus tepat waktu. Dia ke bandara.
Tiba-tiba di tengah jalan di Bandung kene geus macet. Wah, ini mah masalah, pasti telat. Di jalan tol kayak kecelakaan. Wah, ini mah bukti telat. Pesawat ketinggalan, presentasi gagal, bisnis hancur. Ternyata dia murang-maring di jalan. Sampai ke bandara, bener aja. Pesawatnya udah landing, udah terbang. Sakit hati, menyesal, hancur sudah urusan saya. Tapi tidak lama dari situ dia dapat informasi pesawat yang harusnya dia tumpangi ternyata kecelakaan jatuh. Tadinya dia sedih, tiba-tiba dia apa? Bersyukur pada Allah. Ya Allah, ternyata macet itulah cara menyelamatkanmu kepadaku. Jadi bukan berarti mensyukuri yang kecelakaan, bukan. Tapi dia bersyukur, inilah cara Allah menyelamatkan hidup saya. Tapi kadek, dia baru dah, dia sekolah kalau dipakai idah dulu. Tiba-tiba ke sekolah di gerbang. Kenapa kamu telat? Mana gitu bu? Kenapa gitu wae? Inilah cara Allah menyelamatkan. Dari bukan. Jadi apapun kejadiannya itu yakin yang terbaik dari Allah. Sudah Allah desain gitu ya. Satu singgul tuh, kalau ada masalah singgul tuh jawab oleh Allah. Yang kedua, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah jangan putus asa, jangan salah jalan. Sabar, sholat, hadapi, hayati, nikmati saja. Dulu kita pernah sulit, seakan-akan ya Allah nggak mungkin saya bisa hadapi. Ternyata kita bisa hadapi. Sekarang kalau ada kesulitan, dulu juga saya hadapi. Kenapa sekarang tidak bisa saya hadapi? Tinggal kita kuat dan sabar saja. Terus lanjutkan sholat. Kenapa sholat? Ini tempat paling dekat seorang hamba dengan Allah. Bukan kita yang hebat, Allah yang kuat. Bukan kita yang punya ilmu, Allah yang berikan pemahaman. Coba sholat tak? Masya rajin kami mah, rajin kamasina bosan. Oh, kamasina rajin. Sholat. Cas sampai dia bosan. Oh, lainnya cas sampai sholat. Berjamaah wae abdi mah bosan pangareupna. Oh, siapa sering berjamaah paling depan pangareupna? Tapi ka diusir ku imam, da abdi mah hareupeun imam soalnya teh bosan. Coba kalau benar siapa pernah sholat awal waktu di masjid? Pernah nggak siapa ngajak sholat? Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Coba hayya 'alas sholat, coba anda. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Artinya mari kita sholat. Nah, berapa kali kita dipanggil sholat? 15 kali. 10 kali ada dalam azan. Tiap azan kan 2 kali. Betul nggak? Sekali. Hayya 'alas sholat. 10 kali tambah 5 kali. 15 kali dipanggil sholat. Setelah itu hayya 'alal falah. Mari capai kesuksesan. Suksesnya bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Sebab ada juga orang yang tidak sholat, dunianya sukses, ada nggak? Ada, rumahnya bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebun marabak, embang si karot cepat, kalau bana lauk sepat. Istrinya kaya, kerudung soya, kena gelombang cinta. Baju Elzata gelang segede perak becak. Imah nalata, panto hareup di Ciwastra, panto dapur di Bojong Soang. Anjang gimana aja? Lega. Mohon kabayang we mah lega sudah kitu mah. KWC teh kudu naik ojek heula. Nah, KWC naik ojek ngaburu syut. Aya jelema beunghar tapi karena sholat Ustaz. Boleh jadi dunianya dapat, tapi ketenangan hatinya belum tentu didapat. Boleh jadi dengan dunia itu segala kurang we jeung kurang. Geus beunghar tapi kurang kan aya teh gitu. Lebih kan nyokotnya batu, berbicara tenang hati. Tapi sholat, kamu akan menang dunia akhirat. Tapi tidak sedikit orang yang dipanggil jadi pemenang, dipanggil sholat, ternyata telinganya seakan-akan tuli. Allah sehatkan telinga, tapi dipanggil azan, pura-pura tuli, kalah dengan panggilan hawa nafsu. Lahul azan la yasma'una biha. Tabuta dua mata. Wadidin wa ayat. Walidin wa bentar Pak, ini kakak-kakak ini kasih saya. Lamun Ustaz Kerinani usinan nasihat, cepotnya diem dulu kan Oh, diem dulu. Lamun cepotnya joget, jamaah teh lain merhatikeun Ustaz.
kalah ningali ke wadidah di wadidin. Oh jadi kamu pilih diperhatiin gitu ya? Supaya istilah masuk dulu. Banyak orang yang telinganya disarkan Allah, tapi dipanggil sholat seakan tuli kalah dengan panggilan nafsu. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Gigi lalu tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Mereka tiada melihat dan kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Saya masih tinggi, bicaranya masih tinggi, sama sekali Jangan silat jujur goyang. Masa jangan bersih, ibu abi ngengsel. Nah, dia dorakan dosa itu Ustaz. Negara-negara kayak itu mana Ustaz? Bujana seterusnya. Benar. Baik anak-anakku, jadi kita dipanggil. Ya kan? Itu mana sekedar nyeri Pak Ustaz. Kayak gitu loh. Tulungan. Janji lah kalau Ustaz. Berjanji, Rek ke dewa. insya Allah badai. Dari mana? Bapak Ibu, anak-anakku, tadi sampai mana? Sampai titik. Kalau punya masalah, satu, sikap kita jangan putus asa. Husnuzon ke Allah. Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Yang kedua, dekati Allahnya. Minta tolong ke Allah. Tapi jangan lupa sabar dalam usaha. Jangan pernah putus asa, jangan salah jalan. 5 waktu minimal Anda tegakkan. Pertolongan Allah akan datang. Minimal hati kita tenang karena dekat dengan Allah. Karena banyak orang yang sagala ayah hartana, tapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena inti manusia itu ada di mana? Di hati. Coba, ada Pak. Ya. Wajah senyum, hatinya itu sedang bahagia. Wajahnya nangis, coba nangis. Aku sedih. Itu berarti hatinya sedang sedih. Sedih bagus. Ketika bahagia senyum. Nah, hati mati katingali buruanana aja di wajah. Jadi wajah itu kafar buruanana hati. Tapi ini manusia ada di mana? Hati. Makanya ini keren panitia ngasih tema peringatan Isra Mi'raj sebagai perjalanan menuju kejernihan hati dan jiwa. Salat itu pekerjaannya bukan hanya gerakan dan bacaan, tapi pekerjaan hati. Kalau salat zikir ke Allah tenang. Ingat nggak lagu Agim judulnya Jaga Hati? Jagalah hati, tahu Agim? Jangan kau kotori, jagalah hati Setelah hidup ini, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, oja priangan, dirasukan damaian dan lihat cahayanya. Ada dosa sederhana, oja priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, aiko kocungu. punya juga hati di bulan priasa. Jaga hati kita tenang, terus sholat tenang, tapi usaha keras ya. Berkarir keras kan. Mudah-mudahan Anda selesai SMA lanjutin sekolah ya, kuliah. Setelah itu berkarir terus. Walaupun capek dalam pendidikan, bayang nak masa-masa perjuangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan suruh ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Sakit-sakit dulu, baru senang kemudian. Satu, kalau ada masalah, sing tenang, jangan putus asa, ambil hikmahnya, pasti ada yang terbaik. Yang kedua, dekati Allah, maksimalkan ikhtiar kita
dan sholat jangan ditinggalkan. Yang ketiga, mau nggak ditolong sama Allah? Kalau mau ditolong Allah, bukan hanya sabar, bukan hanya sholat, tapi tolonglah orang lain. Boleh nggak ikuti kata-kata Ustaz? Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Artinya apa? Pertolongan Allah akan datang bagi hamba yang mau menolong orang lain. Ketika kita nolong orang, Allah akan langsung menolong kita. Maka jangan pernah pelit dengan menolong orang lain. Nolong dengan tenaga, nolong dengan harta, minimal ringankan beban orang lain. Lamun teu bisa sasapu tong ngabala. Sekali lagi, mun teu bisa sasapu tong ngabala. Kalau tidak menyelesaikan masalah, jangan jadi bagian dari masalah. Kalau kamu tidak bisa menolong orang, minimal jangan pernah ngerepotin orang lain. Itu prinsip kita, Pak. Tolong orang, Allah akan tolong kita. Dan kalau lihat orang lain punya keberhasilan, punya prestasi, jangan banyak insecure, perbanyak syukur yang kita miliki. Kalau tidak mau Karena ada orang, Bapak Ibu, anak-anakku, ketika lihat orang lain berprestasi, dia malah iri dengki. Ningali batur maju, liur kalah nyeri bulu. Batur meuli emek, jeduk meuli paramek. Babaturan meuli pajero, renong meuli panadol. Batur kemeuli Avanza, gering asupan ambulan desa. Gak boleh. Kalau orang maju kita itu bahagia. Alhamdulillah. Kebahagiaan adalah kebahagiaan kita. Siapa diseret ke sana? Saha? Berapa di sana? Bari nyawet. Nya ulah mayunan bulilis atuh Pak Ustaz. Iya, 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 di mana? Pak Ustaz bari nyawet tadi. Bisa bonus ya, Mak. Yo, asik, tambah lagi. Bahagia. Bahagia dong. Bagi Hadiah. Dewala dikasih 500.000. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Aya rezeki mah kumaha irung. Irungna panjang, rezekina panjang. Irungna pondok mangan 100.000. Noan boleh. Kalau lihat orang lain lebih sukses, bersyukurlah, bahagia. Jangan terus cepot ya ayah ini dibere. Ayah di abdi bosan. Aman pokoknya malah. Ya perbanyak syukur kita. Beda nanti berarti 400.000 gitu dong. Mungkin itu kamu orang. Ya. Cepot ke pan ayah dia. Ayah. Cepot dibere 100.000 bunga tuh. Bunga tadi nama. Tadi nama bunga. Nongkos di Dewala diberi 500.000 lebih gede. Kabungan cepot, kebahagiaan cepot tetap apa ngurangan? Ngurangan. Ayo uang cepotnya, duit cepotnya berkurang nggak? Tidak berkurang. Duit cepotnya nggak berkurang. Kenapa kebahagiaan cepot jadi berkurang? Kenapa? Yang dari kebahagiaan cepot berkurang bukan duitnya yang berkurang, tapi cepot tidak bersyukur dengan rezeki yang ada, serap nempuan rezeki batu lebih loba. Makanya perbanyak syukur daripada insecure. Cikini kekendang dia, orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampe kejati luhur, hirup capek dibanding-bandingnya batur. Cianjur ke kampung Saat, banyakin syukur daripada menghujat. Ciranjang sampai Magelang, hati tenang gak ngurusin rizki orang. Kalau mau tenang, jangan suka liatin rizki orang, syukuri yang ada. Atas siapa? Atas. Dewala ke atas? Artos, Bosan. Jelas, Abi mah alhamdulillah ke Artos pisan. Gade. Coba paham? Paham, Bosan. Dewala paham? Paham. Lagunan. Ini menipu apa doa lah sok itu atau lah harudak. Gunungan ulah sok itu beri baeur wae. LG yo. Lihat mama LG yo. Ciluk. Inuhan LG
Rizki itu sudah tertakar, nggak mungkin tertukar, maka nggak usah iri dengki, sudah diatur semuanya oleh Allah. Tugas kita sempurnakan ikhtiar, sholat pentinggal kerja. Paham Pak? Paham, Pak. Dewala paham? Paham. Baik, kalau paham, uangnya Ustaz ambil lagi. Diambil lagi gimana maksudnya, Pak Ustaz? Dari teman contoh. Contoh ngomong. Contoh. Jadi ambil teh di prank gitu, Pak Ustaz. Radio. Dibawa deui. Ya, rezeki anak soleh ilmu panjang, rezeki panjang HKM. Kayak belum ya dia. Cepot bahagia? Bahagia Indonesia. Bahagia? Bahagia dong. Kan pulang cepotnya yang 100 diambil lagi sama Ustaz, nah bahagia. Kan aku mah kehilangannya cuma 100.000. Si Elgio mah 500.000. Elgio. Ini contoh orang iri dengki. Uangnya hilang 100 harusnya sedih, tapi karena orang lain lebih banyak hilangnya dia jadi bahagia. Harusnya kan kalau lihat teman bahagia kita pun bahagia. Teman susah kita ringankan bebannya. Itulah makna dari kebersamaan. Ingat ada peribahasa menjawab yakun kaliyadain la takun kal uzunain. Boleh ikuti sama-sama. Kun kaliyadain la takun kal uzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Bagaimana dua tangan? Anak-anakku, dua tangan ini selalu kokoh, kompak dan bersatu. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri yang garukin. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan yang garukin. Tangan kanan luka, tangan kiri yang ngobatin. Beda dengan telinga, berdekatan tapi nggak pernah mau tahu. Sudah pernah aja telinga kanan arah tuh kiri manjangnya. Angkat memang belum kita. Kalian dapat uang, tangan mana yang menerima? Kanan. Makan tangan mana? Kanan. Tapi maaf, ketika Anda kawesek megang kotoran, tangan mana yang bekerja? Kiri. Apakah tangan kiri pernah protes demo? Enggak. Kenapa? Karena tangan kiri paham, tangan kanan selalu perhatian. Tangan kanan dapat uang, diberikan jam, maka jam itu dengan mesra dipakaikan oleh tangan kiri ke tangan kanan ke tangan kiri. Jadi jagalah kebersamaan. Nah, saya juga kesini mencoba Bapak Ibu bersama-sama dengan tim dakwah ya. Boleh kenalan sebentar ya timnya sebelum nanti disimpulkan. Ini ada pemain keyboard, Alvin boleh naik dulu dong. Punya ibu tiri. Punya ibu tiri. Indung Tere. Indung Tere. Ngaran di Indung Tere saha? Indung Terena di Bandung di Karawang, Pak Ustaz. Oh, Indung Tere itu Aya dua. bapakna kawin wae murid. Bukan kawin wae. Jadi ibu bapak saya itu lebih atau KUA tukang ngawinkeun. Bapakna lagi tukang kawin. Ya, ngan ku sabab calon lalaki na tara datang diganti ku bapak. Aduh jadi nama adalah saya adalah. Wastahun Syahrul Ramadan. Namanya adalah Syahrul Ramadan. Ya, Usia 25 tahun. 25. Udah menikah? Belum. Berarti GGM. Naon GGM? Ganteng-ganteng mubazir ya. Adalah kita sharing dengan adik-adik kita tentang wayang golek. Ini adalah ini memang dulu sekolahnya di jurusan Talang SMK 10. Yuk, mudah-mudahan setiap kesalahan kita ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pantun enggak adalah? Ada pantun, Pak Ustaz. Gimana? Ikan hiu makan ikan kembung. Cakep. I love you SMA Negeri 21 Bandung.